Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri di channel Prof Muda. Nah, untuk hari ini saya akan melanjutkan materi mengenai gelombang bunyi. Minggu kemarin saya baru menjelaskan sampai pada resonansi. Sekarang kita lanjutkan ke intensitas bunyi. Nah, kita definisikan dulu pengertian dari intensitas bunyi itu. Secara fisika, intensitas bunyi didefinisikan sebagai energi bunyi yang dipindahkan per satuan luas per satuan waktu. Nah, untuk menghitung intensitas, kita menggunakan persamaan I sama dengan P per A, di mana I-nya adalah intensitas bunyi dalam satuan watt per meter persegi, P-nya adalah daya dalam satuan watt, A-nya adalah luas penampang dalam satuan meter persegi. Nah, luas penampang ini berupa luas permukaan bola. Jadi nanti kalau belum diketahui, kamu bisa menggunakan rumus luas bola ya untuk menghitung luas penampangnya. Rumus luas bola kalau di matematika itu adalah A sama dengan pi R 4 kali pi kali R kuadrat ya, 4 pi R kuadrat untuk menghitung luas permukaan bola nilai A-nya. Nah, nanti kalau di soal diketahui perbandingan antara jarak dengan intensitas, kita menggunakan rumus ini. I1 per I2 akan sama dengan R2 pangkat 2 per R1 pangkat 2. Nah, supaya lebih paham, di mana nanti ya, I-nya itu intensitas, R-nya adalah jarak ya. Supaya lebih paham, saya akan berikan contoh soalnya. Intensitas bunyi di titik A yang berjarak 2 meter dari sumber bunyi adalah I. Kemudian titik A digeser menjauhi sumber bunyi sejauh 2 meter dari semula. Intensitas bunyi yang sekarang menjadi titik-titik. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Pertama dikatakan intensitas bunyi di titik A yang jaraknya 2 meter dari sumber bunyi adalah I. Jadi intensitas pertama atau I1 adalah I ketika jaraknya adalah 2 meter, berarti R1 2 meter. Nah, kemudian kalimat berikutnya titik A-nya digeser ya. Titik A digeser menjauhi sumber bunyi sejauh 2 meter. Berarti kan jaraknya bertambah karena digeser menjauhi sumber bunyi. Berarti R2-nya adalah 2 meter ditambah 2 meter, jadinya 4 meter. Berapa intensitas sekarang pada jarak 4 meter ini atau I2? Nah, ini kan perbandingan ya, karena perbandingan antara intensitas dengan jarak, maka kita pakai rumus I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Di mana I1-nya diketahui adalah I, I2-nya kita cari, R2-nya adalah 4 pangkat 2, R2-nya itu 4 dipangkatin 2, R1-nya adalah 2 pangkat 2. Jadi I per I2 jadinya 4 pangkat 2 adalah 16 ya. 2 pangkat 2 adalah 4, ini coret 16 sama 4 jadinya 4 per 1. Kita kali silang, 4I2 sama dengan I, maka I2 sama dengan 1 per 4I atau 0,25I, besar intensitasnya yang kedua. Nah, berikutnya mengenai taraf intensitas bunyi. Apa sih yang dimaksud dengan taraf intensitas bunyi? Secara fisika, taraf intensitas bunyi didefinisikan sebagai logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran. Apa yang dimaksud dengan intensitas ambang pendengaran? Intensitas ambang pendengaran adalah intensitas suara paling kecil yang dapat didengar oleh manusia. Itu nilainya tetapan, yaitu selalu 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Ini tetapan ya, nilai dari intensitas ambang pendengaran. Untuk menghitung TI atau taraf intensitas, kita menggunakan rumus TI sama dengan 10 log I per IO, di mana TI ini disebut dengan taraf intensitas, satuannya dB. dB ini dibacanya desibel ya, saya ulangi, dB ini dibacanya desibel yang merupakan satuan dari taraf intensitas. I-nya adalah intensitas dalam satuan watt per meter persegi. IO ini intensitas ambang, jadi berupa tetapan. Nilainya selalu 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Supaya lebih paham, saya berikan contoh soalnya. Taraf intensitas sebuah mesin adalah 60 desibel. Jika intensitas ambang bunyi pendengaran adalah 10 pangkat min 12 watt per meter persegi, maka intensitas bunyi adalah titik-titik. Nah, di soal diketahui di situ taraf intensitasnya 60 desibel.
dan intensitas ambangnya atau I/O-nya adalah 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Berapa I-nya yang ditanya, intensitasnya? Dari rumus taraf intensitas yang tadi sudah dijelaskan, yaitu TI sama dengan 10 log I per IO, di mana TI-nya adalah taraf intensitas, nilainya adalah 60, sama dengan 10 log I per IO-nya 10 pangkat min 12. Ini kita coret ya, 60 dibagi 10, berarti kan 6, ini jadi 6, log I per 10 pangkat min 12. Ini 6 ini harus diubah ke dalam bentuk logaritma. Nah, nanti kalau kita ubah ke dalam bentuk logaritma menjadi log 10 pangkat 6. Jadi kalau di sini 6 jadinya log 10 pangkat 6, kalau di sini 7 berarti log 10 pangkat 7. Ngikutin. Kita ubah bentuk logaritma seperti itu. Log 10 pangkat 6 sama dengan log I per 10 pangkat min 12. Nah, ini sama-sama ada log dicoret, berarti kan tinggal 10 pangkat 6 sama dengan I per 10 pangkat min 12. Kita kali silang setelah itu nilai I-nya. Maka I-nya sama dengan 10 pangkat 6 kali 10 pangkat min 12. Jadinya 10 pangkat min 6 watt per meter persegi. Nah, ini intensitas bunyinya ya, kalau diketahui taraf intensitasnya seperti itu. Berikutnya, taraf intensitas bunyi N buah sumber bunyi. Jadi, kalau misalkan ada sumber bunyinya lebih dari satu, untuk menghitung taraf intensitas total, kita menggunakan rumus TIN sama dengan TI1 ditambah 10 log N, di mana TIN ini adalah taraf intensitas total untuk N buah sumber bunyi. TI1 itu adalah taraf intensitas satu buah sumber bunyi. Ya, TI1 itu taraf intensitas satu buah sumber bunyi dalam satuan dB, desibel. N ini adalah jumlah sumber bunyinya. Ya. Contoh, taraf intensitas sebuah mesin jahit adalah 40 desibel. Jika ada 100 mesin jahit, maka taraf intensitasnya adalah titik-titik. Nah, di sini yang kita ingin hitung adalah taraf intensitas 100 mesin jahit. Ya, kalau taraf intensitas satu mesin jahitnya itu 40. Nah, berarti kan TI1 atau taraf intensitas satu mesin jahit itu 40 desibel ditambah 10 log N. N itu jumlah mesin jahit seluruhnya ada 100, berarti log 100. 40 ditambah 10 dikali log 100 adalah 2. Nah, ini kita kalikan 2 dikali 10, 20. Jadi nanti 40 tambah 20 sama dengan 60 desibel. Nah, ini besar taraf intensitas untuk 100 mesin jahit seperti itu. Taraf intensitas jika diketahui perbandingan jarak. Kalau misalkan di soal diketahui perbandingan jarak dan taraf intensitasnya, maka untuk menghitung taraf intensitasnya kita menggunakan rumus TI sama dengan TI0 sama dengan dikurangin 20 log R2 per R1. Di mana TI ini adalah taraf intensitas bunyi dalam satuan desibel. TI0 itu adalah taraf intensitas bunyi pada jarak mula-mula, jarak awal. Ya, kalau TI2 ini adalah taraf intensitas pada jarak yang keduanya ya. R2 itu jarak akhir dari sumber bunyi dalam satuan meter, R1 jarak awal dari sumber bunyi. Nah, supaya kalian lebih mudah memahami, saya berikan contoh soalnya. Taraf intensitas pada jarak 20 meter dari sumber bunyi adalah 80 desibel. Anggap ini sebagai R1-nya, yaitu 20 meter. 80 desibel adalah TI1-nya. Maka taraf intensitas pada jarak 200 meter ini sebagai R2-nya dari sumber bunyi adalah titik-titik. Yang ditanya adalah TI2. Nah, kita cari ya TI2-nya berarti sama dengan TI1 dikurangi 20 log R2 per R1 sesuai rumus yang tadi. TI1 itu taraf intensitas awal, mula-mulanya 80 desibel, saya tulis 80 dikurangin 20 log. Jarak yang keduanya kan 200 dibagi R1-nya adalah 20. Berarti 80 dikurang 20 log 200 dibagi 20 adalah 10. Log 10 adalah 1 ya. Jadi 20 dikali 1 adalah 20. Berarti 80 dikurang 20 sama dengan 60 desibel. Nah, ini taraf intensitas untuk jarak 200 meter seperti itu. Efek Doppler. Apa sih yang dimaksud dengan efek Doppler? Efek Doppler itu adalah peristiwa bertambah atau berkurangnya frekuensi yang didengar pengamat ketika sumber bunyi itu bergerak mendekati atau menjauhi. Nah, persamaan efek Doppler ini kita gunakan persamaan ini untuk menghitung efek Doppler, yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali dengan Fs. Fp ini adalah frekuensi pengamat. V ini adalah cepat rambat bunyi di udara. Kalau tidak disebutkan, dianggap 340 meter per sekon di soalnya. Kalau tidak disebutkan. Vp adalah kecepatan pengamat. V
Vs adalah kecepatan sumber bunyi, Fs adalah frekuensi sumber bunyi. Kalau Fp tadi frekuensi yang didengar oleh pengamat, Fs frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Nah, nanti nilai Vp dan Vs itu bisa positif dan juga negatif. Kalau pengamat, ya, P itu untuk pengamat, S itu adalah sumber bunyi. Kalau pengamat mendekati sumber bunyi, maka Vp-nya bertanda positif. Kalau pengamat menjauhi sumber bunyi, maka Vp-nya bernilai negatif. Sebaliknya untuk sumber bunyi kebalikannya. Sumber bunyi mendekati pengamat, maka Vs-nya bertanda negatif Vs-nya. Sumber bunyi menjauhi pengamat, maka Vs-nya bertanda positif seperti itu. Nah, ini aturan atau perjanjian tanda pada efek Doppler, ya, seperti itu. Oke, contohnya saya berikan. Kereta api bergerak menuju stasiun dengan kecepatan 20 meter per sekon sambil membunyikan klakson dengan frekuensi 640 Hz. Seorang pengamat di stasiun yang diam akan mendengar frekuensi klakson sebesar titik-titik. Jadi ada kereta api, yang ini kita anggap sebagai kereta api, bergerak ke kanan dengan kecepatan sumber suaranya, sumber bunyinya ya, 20 meter per sekon. Si kereta ini membunyikan klakson dengan frekuensi sumber 640 Hz. Orang yang diam di stasiun akan mendengar bunyi dengan frekuensi berapa? Ini yang ditanya, frekuensi yang didengar oleh pengamat di dalam stasiun. Karena dia diam, berarti kan kecepatan pengamatnya adalah 0 di sini. Sesuai dengan rumus efek Doppler, yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. V-nya cepat pengamat bunyi di udaranya 340. Vp-nya 0, berarti tidak perlu kita tulis ya, karena dia nilainya 0. Per V-nya 340, ya, V ini kenapa bisa 340? Karena cepat teramat bunyi di udara. Kalau tidak disebutkan, nilainya selalu 340 di soal, ya. Seperti itu. Vs-nya bertanda positif atau negatif. Nah, ini kan sumber bunyi mendekati pengamat. Kalau sumber bunyi mendekati pengamat, maka nilai Vs adalah negatif. Jadinya 340 min 20. Berarti 340 per 320 dikali ini frekuensi sumber bunyinya. Frekuensi sumber bunyinya tadi 640 Hz. Nanti 640 dibagi 320 sama dengan 2. 2-nya dikali 340, dapatnya 680 Hz. Nah, ini adalah frekuensi yang didengar oleh pengamat pada peristiwa efek Doppler. Jadi intinya sih, kalau pada peristiwa efek Doppler, tanda positif negatifnya jangan sampai lupa. Kalau pengamat mendekati sumber bunyi, maka Vp-nya positif. Kalau pengamat menjauhi sumber bunyi, maka Vp-nya negatif. Kalau sumber bunyi mendekati pengamat, maka Vs-nya negatif. Kalau sumber bunyi menjauhi pengamat, maka Vs-nya adalah positif. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yang terakhir mengenai pelayangan bunyi. Apa sih yang dimaksud dengan pelayangan bunyi? Ya, pelayangan bunyi ini apabila ada dua buah gelombang dengan frekuensi sedikit berbeda, merambat dalam arah yang sama dan mengalami superposisi. Superposisi itu gabungan. Akan terjadi interferensi atau perpaduan gelombang yang menghasilkan kenyaringan bunyi yang berubah-ubah secara periodik. Dan peristiwa inilah yang kita kenal sebagai pelayangan bunyi. Nah, satu layangan pada peristiwa pelayangan bunyi itu terdiri dari keras, lemah, keras, atau bisa juga lemah, keras, lemah. Itu disebut dengan pelayangan. Jadi pada peristiwa pelayangan ini terjadi ayunan suara. Untuk menghitung frekuensi pelayangan itu cukup dicari selisihnya aja. Selisih frekuensinya, tapi dikasih harga mutlak karena nilai frekuensi pelayangan selalu bernilai positif. Jadi harga mutlak F1 dikurang F2. Nah, ini rumus menghitung pelayangan bunyi. Nah, supaya lebih paham, saya berikan contoh soalnya. Nah, dua buah senar identik memberikan nada dasar dengan frekuensi 400 Hz. Bila tegangan salah satu dawai ditambah 2%, berapakah frekuensi pelayangan yang terjadi? Pertama diketahui frekuensi awalnya 400 Hz. Dan misalkan ya, di gaya senar itu dipetik dengan tegangan gayanya sebesar F. Nah, tegangan atau gaya yang kedua katanya kan ditambah sebesar 2% dari tegangan awal. Berarti kan nanti tegangan awal itu adalah F, maka nanti F ditambah 2% dari tegangan awal. 2% kali F. 2% itu sama aja 2 per 100. Nah, 2 dibagi 100 adalah 0,02 F. Jadi F ditambah 0,02 F jadinya sama dengan 1,02 F. Jadi F2-nya sekarang 1,02 F. Nah, sekarang yang ditanya adalah
berapa frekuensi pelayangannya Fp. Nah, untuk menghitung frekuensi pelayangan kita membutuhkan F2, ini baru aja F1-nya ya, baru 400 Hz. F2-nya belum ada yang kita cari nilainya. Oke, dari rumus yang sudah kita pelajari pada senar, itu frekuensi pada senar kan dihitung menggunakan rumus ini. Fn sama dengan N tambah 1 dikali V per 2L. Nah, kemarin sudah dijelaskan nilai V-nya ini adalah menggunakan rumus Melde, yaitu akar F kali L per M. Nah, dari rumus ini bisa kita simpulkan frekuensi itu sebanding dengan akar tegangannya. Jadi F itu sebanding dengan akar tegangan. Maka dari situ bisa kita buat perbandingan frekuensi pertama banding frekuensi yang kedua akan sama dengan akar gaya yang pertama per gaya yang kedua, F1 per F2. Dengan memasukkan F1-nya 400, F2 yang kita cari, akar dari F1-nya kan F. F2-nya 1,02 F. F-nya dicoret. Berarti tinggal 400 per F2, ini akar 1 kan nilainya adalah 1 per akar 1,02. Kemudian kita kali silang. 1 dikali F2 jadinya F2 sama dengan 400 dikali 1,02. Akar 1,02 adalah 1,01. Kita kaliin 400 dikali 1,01, maka akan mendapatkan 404 Hz. Maka frekuensi pelayangannya itu selisihnya, yaitu F1 dikurang F2 kasih harga mutlak. F1-nya 400 dikurangin 404. Kan hasilnya harusnya min 4 ya. Karena dikasih harga mutlak maka nilainya jadi positif, yaitu 4 Hz seperti itu. Jadi frekuensi pelayangannya sebesar 4 Hz. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai gelombang bunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.